Akhirnya chapter 221 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya jantung kita baru saja ditenangkan karena berhasilnya upaya misi penyelamatan Senju yang bisa dibilang cukup menegangkan. Tapi sayangnya keadaan berbalik 180 derajat di chapter 221 ini men. Setelah diperlihatkannya 3 butir peluru bersarang di tubuh Draken. Sumpah men, chapter kali ini merupakan salah satu chapter paling gelap dari seluruh chapter yang pernah ada di serial Tokyo Revengers. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan diperlihatkannya Mikey yang sedang menatap hujan di sebuah apartemen mewah. Lalu saat itu tiba-tiba Mikey pun berkata, hujan kali ini cukup deras. Mendengar hal itu, Koko yang kebetulan sedang berada satu ruangan dengan Mikey pun akhirnya bertanya. Ada apa bos? Katanya. Aku mempunyai firasat yang buruk tentang malam ini, kata Mikey. Di panel selanjutnya diperlihatkan banyak sekali kerumunan orang yang sedang panik setelah mendengarkan suara tembakan sebelumnya. Dan merasa berbahaya, orang-orang itu pun akhirnya menjauhi asal suara tembakan tersebut. Setelah itu panel kembali memperlihatkan Draken, Senju, Takemichi, dan keempat anggota dari Rokuhara Tandai sebelumnya. Lalu Draken yang baru saja berhasil menghadang penyerangan tersebut pun bertanya, "Apa kau tidak apa-apa Takemichi?" katanya. Di sisi lain kedatangan Draken akhirnya membuat keempat anggota Rokuhara Tandai melarikan diri. Dan setelah dirasa cukup aman, Takemichi akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Draken. Gak lama kemudian Draken pun menendang pistol yang kebetulan terlepas ketika dia menghajar salah satu dari pelaku penyerangan tersebut. Lalu dengan wajah kesalnya Draken pun berkata, bahkan sekarang mereka berani sekali menyerang dengan senjata yang berbahaya seperti ini, katanya. Lalu saat itu Takemichi yang khawatir dengan keadaan Senju pun akhirnya bertanya, apa kamu terluka Senju? Dan untungnya si Senju ini emang gak apa-apa men. Mengetahui Senju baik-baik saja, Takemichi pun lalu menanyakan kedatangan Draken ke tempat tersebut. Dan mendengar pertanyaan Takemichi itu, Draken pun akhirnya menjelaskan kalau kedatangannya kali ini dikarenakan Inupi mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata akan ada orang yang berencana menyerangmu malam ini. Dan ternyata mereka sedang menuju ke sini. Mendengar perkataan Draken itu, Takemichi pun cukup terkejut. Lalu sambil menoleh ke belakang, Takemichi pun berkata di dalam hatinya, ternyata orang-orang itu sungguh ingin mencoba membunuhku ya. Katanya. Kemudian Draken pun memberitahu Takemichi kalau pelaku penyerangan tersebut adalah anak-anak dari Rokuhara. Mendengar perkataan itu, Takemichi kembali terkejut men. Rokuhara, katanya. Lalu sambil melihat Takemichi, Draken tiba-tiba tersenyum sambil mengatakan, ayolah, katanya. Kamu harus tahu, kalau kamu ini menanggung gelar yang tinggi di sekitar sini. Jadi orang-orang itu pasti akan kecewa ketika mereka mendengar seseorang sepertimu bergabung dengan Brahman. Oh jadi itu ya kenapa mereka bertindak sejauh ini hingga memakai sebuah senjata, kata Takemichi. Lalu Draken pun menjelaskan kalau perang ketiga dewa mungkin bukan lagi sebuah konflik berandalan biasa. Soalnya mereka saat ini sudah terlibat dengan bisnis-bisnis kotor. Dan banyak perusahaan juga ikut berinvestasi. Mereka seperti mempunyai sebuah pandangan berbeda dalam mata mereka. Mendengar penjelasan itu dari Draken, Takemichi pun merasa kebingungan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Mikey akan datang, kata Draken. Lalu pada saat itu jugalah Takemichi akhirnya memutuskan untuk memberitahu rahasia yang dia simpan tentang kekuatan barunya itu. Ya kurang lebih ginilah kata Takemichi. Draken-kun, mari kita simpan rahasia ini di antara kita. Karena saat ini aku bisa melihat ke masa depan. Ya mendengar perkataan itu Draken pun cukup terkejut men. Lalu Takemichi kembali mengatakan, kalau di masa depan aku melihat Senju mati setelah melindungiku. Tapi aku sudah mencegah hal mengerikan itu terjadi. Aku berterima kasih padamu. Kita sudah berhasil mengubah satu masa depan. Mendengar perkataan Takemichi itu Draken pun hanya bisa tersenyum sambil berkata,
Kalau begitu aku sangat senang, katanya. Di panel selanjutnya, Senju menyarankan kepada mereka berdua untuk segera pergi. Senju juga mengatakan kalau mereka akan ada dalam masalah apabila ada seseorang yang kembali datang ke sini. Kau benar, Takemichi pun menjawab. Gak lama setelah itu mereka berdua pun pergi berlari. Tapi anehnya, saat Senju dan Takemichi berlari, Draken hanya terdiam, men. Takemichi yang penasaran pun akhirnya berhenti dan menoleh ke belakang. Dan di momen inilah Draken akhirnya tiba-tiba berkata, Takemichi, tolong beritahu hal ini kepada Maeki. Jangan terlalu banyak membuat masalah. Mendengar hal itu dari Draken, Takemichi pun kembali bertanya, apa yang kau katakan? Kau bisa memberitahunya sendiri. Tapi sayangnya sebelum Takemichi menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba Draken pun roboh. Lalu di panel selanjutnya akhirnya sebuah kejadian mengerikan pun terungkap. Kalau ternyata ada 3 butir peluru yang sudah bersarang pada tubuh Draken. Draken yang saat itu roboh dengan sisa-sisa kekuatannya akhirnya berkata, aku sudah selesai. Perjuanganku berakhir sampai di sini. Takemichi dan Senju pun hanya bisa terdiam ketika melihat kejadian itu terjadi. Dan chapter 221 pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Oke, kita ke pembahasan singkatnya, men. Selamatnya Senju akhirnya dibayar mahal dengan kematian Draken. Ya, bisa dikatakan 90% Draken die, men. Dengan 3 tembakan di badannya, udah sangat kecil sekali Draken bisa bertahan hidup. Ya, sungguh disayangkan lah. Karakter penting seperti Draken ini akhirnya tewas secara permanen. Karena seperti yang kita tahu, setiap orang yang tewas ketika Takemichi sedang berada di masa lalu, maka kematiannya itu bisa dikatakan permanen. Dan dengan kejadian ini juga, bisa dibilang kalau keputusan Takemichi kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Maeki adalah sebuah keputusan yang salah. Dan bisa dikatakan hampir sudah tidak ada lagi jalan untuk berakhir secara happy ending. Selain itu, dari kejadian ini pun Rokuhara sudah pasti menjadi kambing hitam dari kejadian tersebut. Dan nampaknya kematian-kematian lain pun akan terjadi pada chapter-chapter selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.